Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita berbicara tentang hal-hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang Kristen. Saking biasanya, sebagian banyak orang menganggap hal ini jadi biasa-biasa saja, ya. Hal tentang berdoa, saya rasa hal ini adalah sebuah aktivitas yang Bapak Ibu seringkali lakukan di dalam keseharian, dari mulai pagi sampai kembali malam, dan terus seperti itu menjadi sebuah rutinitas. Tetapi Bapak Ibu Saudara, aktivitas iman ini ternyata saking biasanya seperti kehilangan makna, ya. Menjadi sesuatu yang biasa dan ya tidak ada efeknya. Bahkan karena tidak ada efeknya, orang akhirnya berhenti berdoa. Nggak ada gunanya, ya. Bertahun-tahun kami berdoa macam tu lah, ya enggak? Ada yang mengalami seperti itu? Mungkin ada, Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Bertahun-tahun berdoa, tidak ada perubahan. Bertahun-tahun meminta, enggak ada juga dikasih, ya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau membuka perenungan kita ini dengan sebuah kesaksian seorang tokoh reformasi gereja. Dia berkata seperti ini: jika aku tidak berdoa sebelum aku memulai hari baruku, maka aku akan mengacaukan seluruh dan sepanjang hari hidupku. Dan orang ini adalah seorang yang bernama Martin Luther. Kalau aku tidak memulai berdoa di hari ini, maka kacaulah semua kehidupanku, ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melakukan hal yang sama setiap hari? Sebelum Bapak Ibu memulai aktivitas, bahkan Bapak Ibu datang ke gereja ini, apakah Bapak Ibu berdoa? Itu yang pertama. Aktivitas yang kedua, apakah Bapak Ibu di dalam bekerja, mendampingi suami, mendampingi istri, mengurus anak-anak, ya, mencari pekerjaan, berjualan, apakah Bapak Ibu memulai semuanya itu dengan berdoa? Ada banyak keluarga-keluarga di dalam mengambil keputusan-keputusan penting tidak pernah sedikit pun melibatkan Tuhan. Dan itu yang harus kita rubah, Bapak Ibu, ya. Bagaimana orang tua sudah harus terus memulai berdoa untuk anak-anaknya. Bagaimana mereka akan bertumbuh, bagaimana hidup mereka takut akan Tuhan. Itu tidak berbicara doa hari ini, besok pagi langsung cus gitu, ya. Tidak. Tapi itu harus terus-menerus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana opa oma di PKLU itu memperlihatkan kepada kita keimanan yang begitu matangnya yang mereka berikan kepada kita di saat mereka sakit, lemah, sudah pensiun, tetapi mereka mau datang kepada Tuhan.
di tengah sakitnya itu masih bisa memberikan dukungan kepada kita, anak-anak, menantu, cucu. Dan mereka mau bilang, ayo tersenyum, itu masalah kecil, jangan menyerah. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Orang sakit menyemangati orang yang sehat. Nah, itu nggak mudah. Orang yang bergumul, orang yang punya persoalan, dia masih bisa menyemangati orang lain. Ya, bukan saudaranya, orang lain. Kayaknya kamu ada persoalan ya, nanti malam saya berdoa buat kamu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Padahal dia sendiri pun punya masalah gitu. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dia tahu orang yang sedang punya masalah itu, kalau tidak ada yang membantu, itu berat. Kesaksian-kesaksian orang-orang yang ada di YouTube ya. Saya kalau nonton misalkan kayak Deddy Corbuzier, channelnya, lalu channel-channel yang lain, orang-orang di situ bersaksi, orang-orang yang sukses, mereka mengatakan, kenapa saya mau menolong orang lain? Karena saya tahu Pak, betapa sakitnya orang yang tidak berdaya apa-apa, tidak ada yang menolong. Ya. Jadi saya tahu sakitnya itu seperti apa. Makanya saya mau membantu orang lain, supaya mereka tidak merasakan sakit seperti apa yang saya rasakan. Nah, kita orang Kristen juga demikian Bapak Ibu. Ya. Martin Luther berkata bahwa kalau aku tidak berdoa, aku akan mengacaukan seluruh kehidupanku. Dari sini kita tahu bahwa seorang Martin Luther pun tidak berdaya apa-apa kalau hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu pendidikannya bagus, Bapak Ibu usahanya bagus, Bapak Ibu punya badan sehat, ya, punya pemasukan bagus. Wah, bagus deh hidupnya. Tetapi roda itu berputar. Kita bukan manusia yang abadi. Kita tidak selalu sehat. Kita tidak bisa hidup selamanya. Jabatan itu tidak bisa seumur hidup. Ya. Begitu Tuhan twist, set, mau jadi apa kita? Begitu Tuhan twist, iman kita nggak siap, habis. Itu menjadi persoalan bagi orang-orang Kristen yang tidak memulai kehidupannya dengan berdoa. Karena pada saat kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, disitulah kita menempatkan diri kita bahwa kita nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Makanya kita mau datang kepada Tuhan, ya, meminta kekuatan daripada Tuhan. Saya tidak pernah mau menggunakan kuat dan hebat saya kalau berbicara, kalau berhadapan dengan Tuhan. Kecil sekali. 2 minggu yang lalu ibu saya dipanggil Tuhan. Ya. 2019 orang tua saya, ayah saya. 2020 abang saya, 2021 ibu saya. Setiap tahun.
Pak Pendeta berdoa apa? Kok dipanggil Tuhan semua? Saya cuma bilang sama Tuhan, berikan mereka kesehatan. Setiap tahun seperti itu. Ya. Tapi Tuhan panggil. Hari Minggu seperti ini, 2 minggu yang lalu, pulang gereja, kami makan-makan, ya, senang-senang, sukacita. Besoknya hari Senin Tuhan panggil, ya, di dalam tidurnya. Saya masih berdoa pada hari Minggu itu. Saya bilang, Mama sehat-sehat Mama, ya. Kita mau Natalan bulan depan. Nah, lalu apakah doa saya salah? Ya. No. 2 minggu ini saya terus bergumul. 2 minggu ini saya mau cari tahu apa sih yang Tuhan mau gitu. Dan saya menemukan bahwa manusia boleh berdoa apa saja, tapi keputusan itu tetap di tanganku. Dan itulah yang terbaik yang Tuhan lakukan. Dan saya mau men-share ini kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu juga kuat. Ya. Tidak ada lagi yang lebih menyakitkan kalau dipisahkan dari kematian. Karena nggak ada lagi ketemu kan. Rindunya tuh rindu yang gimana ya kalau saya bilang ya. Rindu akan orang tua itu rindu yang tidak bisa lagi terkatakan lah. Tapi kita sebagai orang percaya harus mengimani orang-orang yang kita kasih ini kembali kemana? Kembali ke sang pemilik kehidupannya. Jadi tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dirisaukan. Karena semua kehidupan ini adalah punya Tuhan. Jabatan Bapak Ibu yang punya sekarang punya Tuhan. Istri, anak, suami, pelayanan, itu punya Tuhan. Maka berikanlah yang terbaik. Ya. Bukan untuk kepentingan dirimu, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Karena apa yang Tuhan berikan dan kita lakukan yang terbaik, itu akan mendatangkan kebaikan. Dan itu butuh proses, Bapak Ibu, butuh proses. Ya. Ya, kita kembali lagi ke renungan kita. Kita tahu Bapak Saudara bahwa kekuatan doa itu bisa mengubah orang-orang yang tadinya tak berdaya itu menjadi manusia yang berdaya guna. Bapak Ibu harus mulai. Ya. Nggak ada tawar-menawar untuk itu. Kalau kita sudah mengimani, mengaku percaya bahwa Tuhanlah Sang Juru Selamat, kepadamu-lah Tuhan aku percaya, buktikan. Ya, berdoalah. Berdoalah untuk suamimu, berdoalah untuk istrimu, berdoalah untuk anak-anakmu, ya. Supaya apa? Supaya mereka punya kekuatan. Pada saat mereka jatuh, pada saat mereka putus asa, mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Maka di situ akan Tuhan tunjukkan kuasa Tuhan. Ada kekuatan yang bisa mengubah, dan kita juga bisa merubah orang lain dengan aktivitas iman yang kita lakukan. Jangan pernah meragukan doa yang Bapak Ibu ucapkan.
Pak, kuda pinter berdoa Pak. Asa aku berdoa sama Tuhan tuh pakai bahasa Bangka, ngerti dah Tuhan Jiet lah kata-kataku nih Pak, ndak sepinter Bapak Pendeta, ndak sepinter orang-orang lain. Ndak. Bapak Ibu tutup mata, berdoalah dengan ketulusan hati. Ya. Kalau tahu di tetangganya ada yang sakit, berdoalah. Kalau ada bagian tubuh Bapak Ibu yang sakit, berdoalah. Ya. Kalau Bapak Ibu merasa persoalan-persoalan ini kok nggak pernah ada habisnya, berdoalah. Tuhan kasih jalan, Tuhan pasti buka jalan. Begitu kita menutup itu dengan amin, aku percaya. Nah, sang penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, mengajak kita untuk melihat seperti apa cara hidup jemaat pada masa para rasul ini. Kita lihat Bapak Ibu, di situ ada kerelaan hati setiap orang, ya, yang berusaha menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ya. Sama seperti Yesus mengajarkan doa kepada kita, datanglah kerajaanmu. Bagaimana caranya Pak? Sama seperti yang mereka lakukan oleh jemaat Antioquia di tempat ini. Ya, mereka berdoa, mereka memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Aktivitas yang sama seperti kita lakukan pagi ini. Kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Ada 5 kawan sekerja, ya, yang dibacakan pada saat ini. Mereka bersama-sama jemaat Antioquia, mereka beribadah, mereka berpuasa, mereka juga bernyanyi, mereka juga berdoa, mereka juga merenungkan firman Tuhan. Ada orang yang bernama Barnabas, ada orang yang bernama Simeon, Simon seorang kulit hitam, ada Lukius yang berasal dari Kirene. Kirene ini adalah tempat asalnya Simon yang dulu pikul salib Yesus di Yerusalem. Ya. Ada juga Menahem yang hidup bersama dengan Herodes, dan terakhir adalah seorang yang bernama Saulus, seorang yang begitu hebatnya, begitu garangnya, tetapi setelah itu dipakai Tuhan untuk melayaninya. Ya. Di sini kita bisa melihat Bapak Saudara, Roh Kudus yang hadir bersama dengan mereka itu mengubah setiap orang, diputar kehidupannya sebagai manusia-manusia rohani yang baik, sehingga mereka dipakai oleh Tuhan untuk apa? Supaya mereka juga bisa mengubah sesamanya yang lain menjadi orang yang punya citra hidup ilahi, hidupnya lebih baik, hidupnya lebih damai. Dan apa yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan dibacaan di ayat berikutnya Bapak Ibu, kita lihat pada saat mereka melakukan aktivitas iman itu, Roh Kudus berkata bahwa khususkanlah Barnabas, khususkanlah Saulus untuk tugas-tugas yang sudah kutentukan bagi mereka. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu coba buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kenapa Roh Kudus berbicara seperti itu kepada mereka? Ada 2 ayat pendukung Kisah Para Rasul. Yang pertama ayat 8. Kenapa ayat ini bisa muncul gitu ya? Kenapa Roh Kudus ini juga bisa tiba-tiba di pasal 13 kok ngomong begitu? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ya, kita baca 1, 2 ya. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem,
dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 9 ayat 15. Udah, dibuka dulu ya. Sabar ya sis. Pasal 9 ayat 15. Sudah, kita baca bersama-sama 1-2 ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, di pasal 13 ini ternyata mengacu kepada pasal yang pertama dan pasal yang ke-9. Mau diutus kemana ya? Apa sih tugasnya? Nah, sehingga Saulus dan Barnabas dipisahkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab seperti yang di pasal yang pertama dan pasal yang ke-9. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ini, di mana kita bisa melihat ada setiap pekerjaan yang baik yang dilakukan oleh gereja, mereka selalu memulai segala sesuatunya itu dengan doa. Ya. Mereka menengadahkan tangan, mereka lalu mengulurkan tangan untuk memberkati. Untuk apa? Agar segala sesuatunya itu dilakukan menjadi sebuah kekuatan yang baru, yang membawa sukacita di dalam setiap tugas pelayanan yang mereka lakukan. Bapak Ibu masih ingat 21 hari yang lalu itu, tanggal 31 Oktober, kita baru saja menyelesaikan persidangan sinode ya di Surabaya. Di situ diputuskan bahwa ada 12 saudara presbiter kita yang dipakai Tuhan untuk melanjutkan pelayanan di dalam majelis sinode GPIB. Lalu ada 2 orang lagi diangkat untuk melayani di dalam BPPG. Nah, Tuhan memilih mereka ini Bapak Ibu Saudara untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka. Untuk apa? Untuk mereka dikuatkan, supaya mereka dikokohkan, diberikan kemampuan untuk melayani GPIB secara umum. Ya. Nah, kita di gereja ini juga Roh Kudus juga telah mengkhususkan para diaken, ya, para penatua, para pendeta untuk juga melakukan tugas yang sama, untuk melayani kita semua. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, tugas tanggung jawab jemaat adalah untuk menopang semua pelayanan ini. Kita harus bersama-sama mendukung atas apa yang sudah diprogramkan di dalam gereja ini. Kita tidak bisa berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Kita juga tidak bisa hanya duduk datang ke gereja ini setiap minggu, tetapi kita tidak pernah berdoa bagi semua para pelayan-pelayan ini. Ya. Bapak Ibu harus menyempatkan itu di dalam setiap doa Bapak Ibu. Karena kekuatan untuk melayani Tuhan itu juga berasal dari doa dari Bapak Ibu. Ya, ingatlah sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12-13 itu adalah ayat firman Tuhan yang dibacakan pada setiap pelantikan atau peneguhan para pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Di situ dikatakan seperti ini. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kami, dan supaya kami sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih karena pekerjaannya, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ada beberapa kata kunci di situ Bapak Ibu. Kita sebagai jemaat, kita sebagai para pelayan, ya. Di situ dikatakan hormatilah mereka. Lalu yang kedua, junjunglah dan topanglah mereka. Dan yang ketiga, hiduplah damai. Ya. Itu tidak hanya berlaku bagi presbiter, tetapi juga bagi jemaat. Presbiter juga berdoa bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu jemaat juga boleh berdoa dan menopang seluruh pelayanan kita di tempat ini. Beberapa minggu yang lalu kita baru saja
melakukan peletakan batu pertama, ya, di gereja Manunggal di sektor 4. Yang hadir Bapak Bupati, lalu juga para pejabat-pejabat lain juga hadir bersama dengan seluruh jemaat. Di situ kita bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kita boleh bergumul untuk membangun gereja Manunggal itu sudah lama banget gitu ya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan ikut campur. Tuhan bekerja luar biasa. Untuk bisa sampai di titik itu tuh luar biasa. Karena kita tahu kan di Indonesia ini susah bikin gereja. Tetapi puji Tuhan GPIB bisa mendapatkan kesempatan itu. Nah, kesempatan inilah Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita bisa bersehati di dalam doa. Kita boleh bersama-sama bekerja sama-sama bekerja. Kadang-kadang bekerja sama tapi tidak sama-sama bekerja, ini repot nih, ya. Apalagi di dalam kepanitiaan. Ayo bekerja sama yuk. Tapi si kok yang begawi, itu tidak sama-sama bekerja namanya. Ya, sama lah kalau kita di panitia Natal, panitia 17 Agustusan, ada si kok ngangkat-ngangkat bolesa, yang si kok main handphone, kesel kan? Si kok dak suara latihan, tiba-tiba hari Minggu ikut nyanyi, nah, gitu tuh. Ya, kalau PKP dak lah, ya, PKP rajin loh. Mungkin PKP yang lain. Saya rasa kita tidak seperti itu. Ya. Sekali lagi Bapak Saudara, kita punya tanggung jawab yang baru. Mari Bapak Ibu kita saling menopang. Lumayan besar, ya, 1M sekian ya, 1M lebih untuk pembangunan penyelesaian di GPIB Manunggal, gereja Manunggal. Tetapi kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Berapa M nih kita bangun ini kemarin? Berapa M ya? 2M apa 3M ini? Gedung serbaguna ini. Selesai Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita saling menopang. Sehati sepikir. Ya. Ade bayi jalana. Oda. Au. Ade bayi jalana. Tak tahu dari mana dak. Bapak Ibu pasti punya pengalaman iman yang sama. Ade bayi rezeki Pak. Rezeki itu tidak tertukar. Berkat Tuhan itu tidak akan tertukar selama kita mengimani, selama kita saling menopang. Ada janji iman? Ada kan? Setiap jemaat, setiap kita semua ada janji iman untuk kita bisa menyelesaikan gereja Manunggal. Untuk apa Pak dibangun gereja ini, kan besar gereja ini, ngapain puli ada di sana? Ya. Baca lagi Kisah Para Rasul yang pertama dan 9 tadi. Bapak Ibu kita akan diutus. Kita tidak berbicara sekarang, kita berbicara regenerasi. Anak-anak kita tuh tidak tahu kalau anak kemana, nak jadi apa. Cucu-cucu kita tuh pun seperti apa nanti kita nggak pernah tahu. Tetapi kalau kita tidak menfasilitasinya melalui iman percaya, melalui firman Tuhan ini, ya, tersebar kemana-mana, luar biasa. Makin banyak orang yang mengenal akan firman Tuhan, makin banyak orang yang akan merasakan betapa kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Gereja itu bukan urusan bangunan, tapi itu menjadi sebuah kesaksian. Di tanah yang sekecil itu
berdirilah sebuah gereja yang berdiri karena topangan doa oleh semua jemaat. Ya. Bahkan tidak hanya jemaat kita yang bantu itu, Bapak Ibu. Kalau saya dengar kesaksiannya, sebelah tanah gereja itu ada orang Buddha ya kalau nggak salah. Dia bisa kasih kita semen, itu lumayan banyak. Apa urusannya coba? Gak ada urusannya sama kita kan? Agamanya beda, kenal pun enggak, tapi dia punya kerinduan gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak rindu untuk bisa melihat bahwa rumah Tuhan boleh berdiri dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan di situ? 10, 15 tahun, 20 tahun lagi anak-anak kami akan duduk di situ. Dan dia akan mendengarkan firman Tuhan yang sama seperti orang tuanya dengarkan hari ini. Bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap orang yang datang ke hadiratnya. Ya. Di dalam segala situasi seperti apapun, kondisi seperti apapun, aku mau datang kepada Tuhan dan Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu, kita saling menopang, kita bersehati bersama, kita saling mendukung satu dengan yang lain. Ya. Perlengkapi segala sesuatu yang kurang, yang lemah dikuatkan oleh yang berlebih, dan yang lebih akan semakin diberkati Tuhan. Amin. Tetap semangat, ya. Teruskan andalkan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum